Salam saudara-saudara semua. Jumpa kembali dengan kesaksian iman tanpa batas Trisno. Bapa yang surga, hamba-Mu akan bersaksi, beri kekuatan hamba-Mu, berikan hati hamba-Mu untuk berpikir, berikan mulut hamba-Mu untuk berbicara. Itu semuanya Engkau sendiri yang berbicara melalui mulut dan hati pikiran kami. Berkati hamba-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Saya akan bersaksi pada siang hari ini tentang kehidupan saya sehari-hari ketika saya dari mulai dilahirkan sampai saat ini. Saya akan bersaksi menyaksikan kebesaran Tuhan, menyaksikan kebersamaan Tuhan bersama hidup saya sehari-hari. Saya sejak kecil sudah merasa diberkati, merasa disertai oleh Tuhan dari sejak kelahiran hidup saya. Dari saya lahir yang ada kendala, ada usus yang melilit leher saya dilahirkan di atas pedati kuda barang. Saat itu saya diluputkan dari suatu kematian apabila saya itu terjerit dengan usus itu, kemungkinan saya bisa meninggal, tapi saya diluputkan oleh Tuhan. Kemudian maju kembali setelah saya menjadi dewasa, saya diberi kesempatan menikmati kebesaran Tuhan, menikmati kebersamaan Tuhan. Ketika itu waktu sekolah minggu, saya ada suatu perlombaan bernyanyi. Saya diberi kesempatan untuk menjadi juara nomor 1, dan saya suatu saat itu mendapatkan hadiah yang namanya anak kecil yang diberikan hadiah untuk suatu perlombaan. Itu sangat menyenangkan di hati saya. Dan ketika pada malam hari saya berdoa, ini yang aneh, seusia anak saya, anak sekolah minggu, saya ketika berdoa saat itu saya merasa bahwa Tuhan, saya pengen punya gereja sendiri. Dari seorang anak kecil, dari seorang anak sekolah minggu bisa terucap dari mulutnya seperti itu. Saat itu saya berdoa. Saya masih ingat sekali kejadian itu. Jadi penyertaan Tuhan selalu menyertai kehidupan saya. Ketika saya bekerja sejak dewasa, setelah saya dewasa, saya diperlihatkan kembali ada urapan kuasa Roh Kudus yang sangat hebat di dalam tubuh saya. Saat itu kejadiannya itu, saat itu saya ada suatu retreat di gereja saya, ada di suatu daerah Bandungan. Dia mengadakan retreat, nginap satu malam, dan ketika itu ada satu acara yaitu acara penyembahan di tengah malam hari. Saat itu ada penyembahan, kemudian yang datang juga penuh, satu gereja itu penuh, ramai, sangat penuh. Dan saat penyembahan yang sangat dalam, penyembahan yang sangat-sangat kusuk, saat itu saya dikuasai oleh kuasa Roh Kudus. Saya diberikan istilahnya suasana yang sangat dalam. Kemudian saya dijamah oleh kuasa Roh Kudus. Di situ kejadiannya saat itu saya waktu berdoa bersungguh-sungguh, saya merasa badan gemetar sekali. Saya merasa dari air mata mengalirkan sebuah air yang begitu derasnya. Saya sampai tidak mampu untuk membuka mata saya. Ketika itu saya berdoa dengan sadar, ada suara-suara yang tangisan, jeritan yang gak karuan genahnya ya. Seperti itu, sehingga saya dalam berdoa itu saya tidak mampu untuk membuka mata saya. Sampai suatu saat saya ditepuk dari belakang seseorang. Kemudian di saat saya ditepuk itu, ada suatu kuyuran air es yang sangat dingin. Badan saya gemetar sekali. Pada saat itu saya baru bisa membuka mata. Pada saat itu saya baru bisa melihat sekeliling saya. Bahwa tadinya gereja penuh itu tinggal satu orang di depan saya, belakang satu orang, kemudian di depan mimbar satu orang. Tetapi di dalam pergumulan doa saya itu tadi ada suara cerita yang sangat mengerikan, tangisan yang sangat mengerikan. Saya nggak tahu itu kejadiannya bagaimana. Yang jelas pada saat itu ada damai sukacita, ada kuasa Roh Kudus yang menyelumut, yang tubuh saya rasakan. Saat itu juga, karena iman saya belum begitu ngerti, iman saya belum begitu menguasai tentang kerohanian, hal semacam itu lewat saja. Jadi Tuhan menyertai saya sebetulnya itu sudah dari sejak awal dan sampai saya remaja.
Banyak kejadian-kejadian yang penyertaan Tuhan sampai saat ini itu banyak yang apabila saya saksikan. Apabila iman kita peka terhadap penyertaan Tuhan, itu banyak sekali kesaksian-kesaksian yang mesti kita ceritakan. Untuk saat ini saya diberi kekuatan untuk selalu bersaksi. Untuk saat ini Tuhanlah yang memilih saya untuk menjadi saksi. Ketika saya mau bersaksi, saya sulit karena saya orangnya nggak bisa berbicara yang banyak. Ketika saya memulai kesaksian ini, saya sulit karena saya merasa bahwa saya itu siapa. Saya bukan siapa-siapa. Tapi ketika saya ingat suatu firman Tuhan, Tuhan memilih, Tuhan mengambil muridnya itu dari seorang penjala ikan yang disuruh ikut dia untuk dijadikan menjadi penjala manusia. Itu menjadi kekuatan bagi saya, sehingga saya membuka hati saya, sehingga saya boleh melakukan apa yang penyertaan Tuhan sampai saat ini. Walaupun masih banyak kekurangan, tetapi saya akan maju terus. Tuhan memperlihatkan sesuatu. Tuhan memperlihatkan bahwa penyertaannya selalu ada di dalam kehidupan saya sehari. Itu kekuatan saya untuk bersaksi. Tuhan memilih itu bukan kepada orang yang mungkin saat itu yang ahli Alkitabiah, mungkin dia juga akan pilih, tetapi saat firman-Nya mengatakan engkau akan kujadikan penjala manusia, itu adalah seorang penjala ikan. Jadi kenapa saya mesti ragu lagi untuk dibawa oleh Tuhan, untuk disertai, untuk itu menjadi kekuatan bagi saya. Banyak Tuhan menyertai kehidupan saya dan menjadi kekuatan bagi saya. Di dalam kehidupan saya sehari-hari, saya penyertaan Tuhan sangat-sangat banyak. Saya akan selalu bercerita, saya akan selalu bersaksi kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan saya. Bahwa Tuhan akan selalu menuntun mulut saya untuk berbicara, hati dan pikiran saya untuk fokus kepada firman-Nya. Biarkan Tuhan selalu bekerja di dalam kehidupan saya, dan saya akan bersaksi terus. Tuhan itu selalu menyertai kehidupan kita, walaupun berbentuk apapun iman kita harus peka, iman kita harus selalu kuat, iman kita harus selalu naik level, iman kita harus selalu berani untuk mengatakan kebenaran, mengatakan penyertaan Tuhan. Kita belajar bersama bahwa iman yang peka itu akan menjadi berkat baik dari diri kita sendiri maupun banyak orang. Saya percaya dan yakin itu. Karena Tuhan sejak awalnya sudah memilih kehidupan saya itu untuk menjadi saksinya. Dari bukti-bukti yang telah ada penyertaan Tuhan dari kelahiran saya, kemudian proses dewasa, kemudian sampai sekarang, banyak hal yang saya mesti ceritakan. Karena ini ada karya Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya. Dan apabila karya Tuhan Yesus itu tidak saya kembangkan, tidak saya saksikan ke banyak orang, maka karya Yesus ini tidak akan menjadi berkat. Walaupun saya masih belajar, tapi saya yakin penyertaan Tuhan akan menjadi berkat, yang sudah terjadi berkat bagi kehidupan saya dan akan menjadi berkat dari banyak orang. Itulah akan menjadi kekuatan untuk saya untuk selalu bersaksi, karena Tuhan itu yang memilih, Tuhan yang menentukan, tentunya Tuhan juga yang menyertai. Itu yang menjadi keyakinan saya, bahwa janganlah mengeraskan hati kita. Kalau memang Tuhan mengendakin itu, janganlah kita istilahnya menjadi kurang percaya diri. Karena saya yakin Tuhan akan menyertai. Bersama Tuhan apapun bisa kita lewatin. Jadi tadi yang bukan siapa-siapa akan dibentuk oleh Tuhan, akan diubah oleh Tuhan. Saya yakin itu. Apabila kita mau belajar, kita membuka hati, kita selalu rendah hati,
Dan tentunya kita yakin dan percaya bahwa Tuhan bekerja. Itu yang perlu diingat. Walaupun kita saat ini belum bisa apa-apa, tapi saya yakin Tuhan menyertai. Saya yakin Tuhan akan selalu memberikan jalan yang terbaik. Tuhan yakin akan menuntun dan menata hidup kita. Seolah-olah memang saat ini saya pikir bukan menjadi apa-apa, bukan istilahnya apa sih kesaksian Tresno iman tanpa batas itu saat ini, tapi Tuhan mungkin merencanakan yang untuk kedepannya nanti bagaimana. Saya akan tunduk, saya akan setia, saya akan nurut, dan saya akan belajar untuk merendahkan diri di kaki kayu salib Yesus. Tentunya dengan kuasa urapan Roh Kudus, tentunya dengan kuasa ilahi yang selalu menyertai, dan tentunya dengan percaya dan iman bahwa kita ada di dalam perancangan dan bejananya Dia. Kita hanya percaya dan siap menjalankan. Tuhan yang bertindak, Tuhan yang bekerja. Itulah janji dan firman-Nya yang mesti kita yakinin, yang mesti kita percayain. Bahwa apabila Tuhan yang mengendakin, apapun akan terjadi. Jalan keluar pasti terjadi. Untuk itu perlu kita adanya iman yang tanpa batas. Terkadang manusia berpikir sudah tidak mampu, sudah tidak ada jalan, sudah tidak ada harapan. Tetapi bersama Tuhan semuanya itu akan kita lewatin. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Tentunya dengan hidup yang kudus, hidup yang percaya, dan menjaga kekudusan itu sendiri. Mari saudara-saudara semuanya, kita percaya bahwa Tuhan mengendakin akan terjadi. Dan lembutkan hati kami, bagian kita menjaga hati kami, menjaga kesucian kami, dan melakukan firman. Itu bagian kita. Tuhan yang membuka jalan, Tuhan yang merencanakan, Tuhan yang menentukan.